Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hifzal mursalin fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan kesemuanya itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati para alim ulama, para satid, para guru, para sepuh, hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu yang insyaallah kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian, mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah, terutama untuk sanak famili keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita kirimkan Fatihah untuk sanak famili keluarga kita, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala khilafannya, Allah terima segala amal baiknya, kuburnya dijadikan robbah min riyadil jannah. Dan yang kedua juga kita kirimkan Fatihah untuk keluarga kita, saudara muslim kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk rakyat Palestina. Dan momen hari ini adalah Agustus, kita kirimkan untuk para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Semoga para pahlawan yang gugur di dalam medan perjuangan Allah berikan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Fadhil Ustaz, tafadhal alaihi masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan kajian yang terkait dengan masalah nafkah, ya, sebagaimana telah diangkat pada pertemuan bulan yang lalu, bahwa syarat-syarat yang menjadikan seorang suami itu memberikan nafkah dan seorang istri berhak menerima belanja atau nafkah, yaitu yang pertama dikarenakan adanya ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah, kemudian menyerahkan dirinya kepada suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak untuk pindah tempat yang dikehendaki oleh suaminya, tanda petik tuh, dikehendaki oleh suaminya, kemudian kedua-duanya saling menikmati dan ridho. Sedikit lagi dalam beberapa kajian yang kemarin sedikit disinggung. Jadi istri berhak menerima jika ia pindah dari suaminya ke tempat lain, kemudian atas izin suaminya. Kemudian bagaimana juga ketika seorang istri yang sempat disinggung itu dengan istri yang keluar rumah untuk bekerja,
sedang suaminya itu melarang, tetapi ia tidak menghiraukannya, maka seorang istri yang bekerja kemudian seorang suami tidak mengizinkannya, maka seorang istri ini tidak berhak menerima nafkah. Tidak berhak gitu ya. Yang sekarang kan terjadi banyak ini di sekeliling kita gitu ya. Jadi bekerjanya atas izin dari suaminya. Begitu pula seorang istri yang karena mungkin rajin gitu untuk beribadah, sehingga seorang istri tidak mau dicampuri suaminya karena dia melaksanakan puasa sunnah. Seorang istri itu tidak boleh melaksanakan puasa sunnah, ibu-ibu ya ini, kemudian tanpa izin suaminya. Kalau puasa wajib Ramadan ya wajib, tapi kalau puasa sunnah itu harus izin suaminya. Ya kalaupun banyak suaminya nggak ada atau apa, tetap aja harus tahu gitu ya. Dan atau juga melaksanakan i'tikaf sunnah. Nah dalam hal seperti ini, maka keadaan tersebut istri tidak berhak untuk memperoleh nafkah, sebab dia telah mengabaikan hak-hak suaminya dan melawan hukum bagi dirinya sebagai seorang istri. Atau bagaimana ketika seorang istri ya izin bekerjanya dari suaminya, mendapatkan duit, akhirnya bisa haji, umroh, kan tren juga sekarang itu kan. Ya aja ya orang istri gitu kan, sebagai apa, wanita karir, kalau wanita karir katanya itu ya gitu ya, bisa punya duit gitu kan. Karena hal seperti banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Tapi kemudian suaminya itu tidak mengizinkannya. Nah, maka kalau itu tidak diizinkan, maka itu tidak berhak mendapatkan nafkah. Tapi kalau dapat izinnya berhak, ya. Kemudian bagaimana? Istri itu kan terjadi punya. Istrinya Islam, tapi kemudian suaminya itu kafir. Karena terjadi, jika suami istri kedua-duanya itu kafir. Nah, kemudian setelah dia itu melakukan ya hubungan suami istri yang tadi kafir itu masuk Islam, sedang suaminya itu masih tetap kafir. Ini banyak terjadi begitu. Nah, maka nafkah istri itu tetap tidak gugur, sebab yang terlarang, yang menghalanginya itu untuk menjadikannya itu menikmati istri adalah dari pihak suami. Kemudian bagaimana kalau suaminya murtad? Apabila seorang suami menjadi murtad padahal yang tadinya kan suami istri, suaminya murtad. Kalau tadi kasusnya suami istri dua-duanya kafir, istrinya masuk Islam, bagaimana hak istrinya? Nah, yang keduanya ini suami istri, suaminya murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur. Nah, tapi nanti kan ya kalau kita ini di Indonesia adalah negara bukan negara agama, negara hukum, tapi negara beragama, kan begitu. Diatur oleh undang-undang. Kalau dalam ketentuan ini sudah ketentuan yang ini nanti bab tentang waris gitu kan. Kalau dalam kajian Islam, kalau sudah beda keyakinan, maka diantara salah satu yang memutus tidak mendapatkan warisan itu kan kalau sudah salah satunya itu ya berbeda keyakinan gitu kan. Tapi kalau kita di sini kan tetap aja ya, karena nanti bisa dilihat pada kompilasi hukum Islam gitu.
Ya, kemudian kaitan lagi dengan masalah persoalan yang menentukan sedikit pada bulan yang lalu itu kaitan dengan jumlah untuk mendapatkan nafkah. Ya, sepakatnya adalah mengikuti sesuatu yang berada di dalam satu negeri, adat kebiasaan. Sebagaimana digambarkan kalau golongan Imam Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah seberapa gitu. Tapi suami dalam petik di sini beri tanda wajib memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, kebutuhan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak zaitun dan sebagainya sampai nanti dalam masalah pengobatan. Nah, sementara mazhab Syafi'i menetapkan golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah kebutuhan, tapi tidak mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syarat. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan bagaimana kalau seorang suaminya itu, ya perbedaan suaminya ada yang kaya dan miskin. Nah, maka di situ kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga ya sesuai dengan kemampuan bagi suaminya. Bagi suami yang kaya tetapkan kewajiban nafkah setiap 2 kali lipat daripada suami yang miskin, tetapkan 1 mud di sini. Karena ini berdasarkan pada firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, maka menurut pendapat dua madhab itu, antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, harus dibedakan antara suami yang kaya dan yang miskin. Jadi walaupun ketentuan awalnya itu adalah mengikuti adat setempat, tetapi harus sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini kan memberikan ini terutama lagi memberikan pemahaman kepada ya terutama keluarga dari istri gitu kan. Jangan sampai nanti muncul persoalan dalam sosial gitu loh, masalah sosial. Oh itu begini agak banyak tuntutan. Ini diajarkan oleh agama gitu loh. Jadi harus masing-masing itu tentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi jangan ya kemudian kemampuan suami itu terbatas tapi kemudian menuntut terus. Nah itu menjadi akhirnya persoalan dalam keluarga. Nah, karena sebutkan di sini bahwa nafkah juga itu disesuaikan dengan Al-Quran dan harus melalui ijtihad. Ijtihad itu ya berusaha untuk kita itu menentukan dengan dasar-dasar Al-Quran Sunnah Rasulullah dan kemampuan yang ada dalam masyarakat sekitarnya. Karena itu merupakan ketentuan bahwa memberikan kewajiban nafkah itu bukan oleh agama agar tidak terjadi adanya ya kesusahan dan kelaparan. Nah, ini karena merupakan agama sampai mengatur ke situ. Maka jika suami keadaannya sedang-sedang saja, maka ia dikenakan 1,5. Kalau tadi yang ada yang kaya itu 2, yang miskin 1, nah ini yang sedang-sedang 1,5. Karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang-orang yang kaya dan di atas orang miskin. Kemudian bagaimana yang terjadi dalam satu keluarga yang dihadapkan dalam situasi keluarga yang dalam keadaan yang tidak guncangan keluarga lah. Mungkin menghadapi perceraian. Bagaimana nafkah kepada seorang perempuan yang dalam kondisi idah? Idah itu dicerai kemudian masih rujuk gitu. Nah, perempuan yang dalam kondisi penantian masa idahnya habis, yaitu idah roj'i. Idah roj'i itu jadi ada talak roji, ada talak bain ya Bapak Ibu. Kita nanti membahas tentang masalah talak nanti. Jadi sering terjadi ini supaya ada pemahaman juga kepada kita semuanya. Dari talak itu
ada, makanya selalu kita di masyarakat ada talak 3 gitu. Kalau talak 3 itu talak bain. Talak bain itu talak yang tidak bisa kembali lagi, orang istri itu harus bisa menikah dengan orang lain. Kalau talak raj'i itu adalah suami istri mentalak istri menunggu masa iddah, kemudian selama masa iddah maka suami bisa kembali kepada istrinya, namanya talak raj'i gitu. Nah, perempuan dalam masa raj'i atau iddah hamil, maka dia mendapatkan berhak mendapatkan nafkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri-istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi kalau seorang istri ditinggal suaminya dalam masa perceraian, itu jangan begitu aja. Dari ada tuntutan seorang suami itu memberikan nafkah. Gitu. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ya tinggal aja, nggak boleh berdosa. Gitu. Begitupun disebutkan dalam At-Thalaq ayat 6 juga, dan jika mereka ditalak, ia perempuan itu yang sedang hamil, maka berikan kepada mereka nafkahmu sampai mereka itu bersalin. Ayat tersebut menerangkan hak perempuan yang sedang hamil mendapatkan nafkah baik dalam kondisi iddah talak raj'i maupun dalam kondisi bain. Jadi kalau lagi hamil di bain juga masih dapat tuh, atau iddah kematian. Adapun dalam talak bain, para ahli, nah ternyata yang tadi raj'i ternyata ada bain yang terkait dengan bain terjadi perbeda pendapat para ulama. Pendapat tentang hak dan jika dalam keadaan hamil, maka ketika bain itu sudah 3 kali talak, cerai, nah maka terdapat berbeda pendapat ulama. Yang pertama, mereka ini mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Yang pertama. Yang kedua, berhak mendapatkan nafkah dan rumah, jadi dua-duanya. Demikian yang di pendapat ini yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan golongan-golongan ulama Hanafiyah. Sebagaimana disebutkan di At-Thalaq ayat 6 bahwa ini menerangkan wajibnya memberi tempat tinggal untuk istri yang diceraikan. Karena dengan secara wajib seorang suami memberikan tempat tinggal, ya mantan gitu ya, maka wajib dengan sendirinya wajib juga memberikan nafkah. Karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam hal perempuan yang hamil, karena itu juga berhak mendapatkan nafkah. Ada satu riwayat, Umar bin Khattab dan Aisyah pernah menolak hadis dari Fatimah bin Qais yang ia sampaikan kepadanya. Kata Umar, kami tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kami karena keterangan seorang perempuan. Kami tidak tahu, barangkali ia hafal atau telah lupa. Ketika hal itu sampai kepada Fatimah, yaitu Fatimah binti Qais, dia berkata, di antara saya dan kami telah ada kitabullah Al-Quran, yang ini dalam surat At-Thalaq ayat 1. Nah kemudian itu disampaikan, yang walaupun tadi akhirnya itu menunjukkan apa, ketentuan hak-hak seorang istri yang ditalak bain untuk mendapatkan rumah tinggal dan nafkah. Kemudian yang ketiganya, ada pendapat bahwa kalau sudah ada talak bain tidak berhak nafkah dan tempat tinggal. Anu banget ini yang ketiganya ini sadis banget hukumnya. Memang ada beberapa pendapat ulama yang semua disampaikan ini banyak. Kemudian ini riwayat itu dari Fatimah bin Qais yang berkata, suamiku telah menceraikan aku 3 kali pada masa Rasulullah. Nah,
Nah, kemudian ia tidak memberikan kepadaku nafkah atau tempat tinggal. Dalam beberapa ayat lain diketahui bahwa Rasulullah bersabda, tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada untuk rujuk, gitu loh. Jadi untuk yang ketiganya ini karena keterangan tadi gitu loh. Ya sebenarnya ya kalau memang pada sisi-sisi kemanusiaan telah dibagi. Yang pertama tadi berhak mendapatkan rumah dan tidak mendapatkan nafkah. Yang kedua mendapatkan rumah dan nafkah. Yang ketiganya tidak mendapatkan. Jadi kalau sekiranya yang bain ini yang bain, ya kalau sekiranya yang terjadi umpamanya seorang suami mentalak bain, ya ada dasarnya gitu. Ya. Kemudian yang tadi adalah hak yang bersifat kebendaan. Kemudian ini nafkah yang bersifat haknya bukan kebendaan. Ya suami istri gitu kan. Di antara hak istri sebagainya telah disebutkan di atas yaitu berupa kebendaan seperti mahar, nafkah dan lainnya. Yang tadi itu telah yang dibahas tentang sudah berwujud. Tapi ini kajian ini adalah sesuatu yang bukan berwujud. Hak istri mendapatkan pertama perlakuan yang baik. Ya Bapak Ibu, mohon maaf aja ya. Memang kajian ini kajian mendalam ini. Biasanya ya kita mengundang penceramah di mana-mana nggak sampai segini gitu. Paling biasa kita untuk takwa dan sebagainya. Ini sudah masuk pada ranah kita dalam pergaulan kehidupan rumah tangga gitu. Ya dan ini pun harus disampaikan karena yang dulu kalau di saya waktu saya biasa di Sunda Kelapa itu yang membahas tentang masalah ini dulu itu almarhum Kiai Haji Masyuri Naim itu ada. Nah sekarang ini yang sekarang ini lagi dibahas juga yang bahas ini adalah Kiai Khalil Nafis yang MUI gitu. Tapi ya begitu kadang-kadang harus dijelaskan juga kepada jamaah bahwa kalau mengkaji dalam hal-hal ini yang kadang-kadang dianggap tabu tapi harus dibuka gitu. Karena ada syariatnya gitu. Yang pertama adalah perlakuan yang baik. Kewajiban sebagai seorang suami terhadap istrinya, yang pertama bagaimana dia itu menghormati istrinya. Menghormati istrinya. Bergaul dengan baik. Memperlakukannya dengan yang wajar-wajar, mengendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan. Dan melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dan sikap yang kurang menyenangkan. Jadi jangan kemudian sebagai seorang suami karena ada sebagai keluarga, kepala keluarga akhirnya semena-mena gitu. Mungkin kalau anu juga kita yang sudah menikah masih ingat itu ada namanya apa tuh? Apa istilah? Ya ingat nggak? Sebelum itu tanda tangan itu apa namanya? Sigot sigot taklik iya. Itu kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kan kalimat itu. Ya, masih ingat itu. Pada ingat masih ingat lah gitu loh. Karena sebelum tanda tangan itu ada gitu ya. Nah, karena ini Al-Qur'an juga mengatakan tuh wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. Nah, bila kamu dan mereka terjadi perdebatan dalam Al-Quran disebut bersabarlah gitu. Jangan langsung marah dan sebagainya, gebrak. Nah, itu bukan ajaran agama gitu. Yang kadang-kadang kan kita memberikan pemahaman kepada keluarga kita yang sesuatu yang bersifat tadi bahas kebendaan, yang hal-hal seperti ini tidak disampaikan. Padahal kalau dalam kondisi nanti sesuatu yang terjadi ya pertikaian apa itu ya akhirnya kembali kepada sini. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Tahunya kan kita mungkin dalam keluarga enaknya aja, ketika tidak enak itu maka Al-Quran sabar gitu loh, begitu. Di antara bukti kesempurnaan akhlak seorang dan kehidupan suaminya itu bersikap santun kepada istrinya. Jangan sampai ada ya kepada istrinya kasar malah pada orang lain itu lebih santun. Itu masalah juga gitu. Karena saya sering menghadapi hal seperti itu gitu. Jadi kepada
Ya kan biasa ya. Saya pernah mendapatkan Bapak Ibu ya. Atau saya udah sampaikan belum ya? Mendapatkan kasus gitu. Tapi udah lama sih, tapi tinggal di Bintaro gitu. Jadi dia itu suami istri selama 3 bulan satu rumah bareng, dalam kendaraan bareng, cuma beda tempat kerja gitu. Selama 3 bulan itu mereka itu tidak ada yang matanya tidak ada yang bicara gitu. Ngomong itu saya membayangkan satu rumah, satu kendaraan, mereka tidak ngobrol gitu. Masya Allah. Karena apa? Karena persoalan dalam diri itu karena prasangka gitu. Karena tidak ada komunikasi yang tidak baik gitu. Jadi dari pihak laki-laki prasangka kepada istrinya ada pihak suami juga ada will gitu. Padahal prasangka. Dan itu juga menjadikan saya supaya dia rujuk kembali karena sudah 2 kali dia mengatakan talak gitu. Jangan sampai menjadi, memang saya katakan, bapak masih cinta nggak pak istri? Cinta, ibu mau nggak? Dan kondisi juga itu anak kedua lagi hamil gitu. Saya sampaikan kalau begitu nanti tidak boleh itu yang namanya bapak itu menikahi lagi dengan istri bapak gitu. Ini karena yaitu pemahaman keagamaan dalam keluarga selama ini tidak diberikan, tidak dibangun gitu. Akhirnya memudahkan kalimat-kalimat talak, cerai dalam keluarga tidak harmonis. Nah, digambarkan oleh Rasulullah bahwa orang yang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang mereka paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu semua itu para suami-suami yang sangat baik kepada istrinya. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendahkannya sebagai tanda daripada kejelekan dan kerendahannya. Jadi kalau seorang suami itu menghormati istrinya, maka berarti dia itu ya bisa sebagai seorang yang menghormati orang lain dan terhormat gitu, pribadinya. Tapi kalau umpamanya seorang suami merendahkan istrinya, ya berarti dia sendiri dalam sikapnya itu berarti merendahkan dirinya. Di antara cara menghormati perempuan yaitu bersikap lemah lembut kepadanya dan bersikap sabar. Sebagaimana Rasulullah biasa bersikap lemah pada Aisyah dan bahkan beliau itu berlomba lari dengannya. Bersada dan sebagainya. Hadis Rasulullah dari Aisyah, Rasulullah berlomba denganku hingga aku dapat mendahulunya. Bikinlah kami tetap dapat mendahulunya. Sampai ketika saya jadi gemuk, kata Aisyah, beliau berlomba dengan saya dan beliau mendahului aku. Lalu Rasulullah bersabda, kalau ini penembus yang dulu-dulu ya gitu. Dulunya Aisyahnya yang ketika lomba lari katanya menjadi pemenang sampai akhirnya Aisyah menjadi gemuk, akhirnya Rasulullah yang menjadi pemenang. Nah, itu nembusnya. Kamu dulu pernah jadi pemenang, sekarang jadi pemenangnya gitu. Dikatakan sabda Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, setiap biro anak Adam batil kecuali 3 hal, yaitu melempar panah, berpacu kuda, dan bergurau dengan istrinya. Semua ini dibenarkan. Dan cara untuk menghormati istrinya itu mengangkat martabatnya setaraf dengan dirinya. Tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata atau olok-olokan. Kemudian dari Muawiyah bin Haidah berkata, ya Rasulullah, apakah hak seorang istri kita kepada suaminya? Maka sabdanya, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Maksudnya apa tuh Pak? Jangan kemudian kita itu makan enak-enakan di luar, kemudian apa? Di rumahnya itu ya itulah gitu loh, berbeda gitu. Jadi ya mesti yang kita makan ya itulah yang diberikan makan kepada anak istri kita. Begitupun dengan pakaian, maksudnya pakaian kita pakai sesuai juga kemampuan kita yang kita pakai begitu. Jadi jangan dibedakan. Kata Rasulullah, jangan engkau memukul mukanya, jangan engkau juga mengejeknya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah. Emang ada Pak, sekarang ini kan sudah
pergaulan kehidupan rumah tangga bahkan diatur ya suami istri. Dulu itu ya dominasi suami itu sangat tinggi dulu itu, tapi sekarang itu kan sudah ada, kalau ada suami kemudian melakukan tindakan kekerasan pada istri, kemudian bisa dilaporkan pihak berwajib dan melanggar KDRT, itu kan begitu. Nah itu jadi padahal dulu Islam itu sudah mengajarkan gitu loh, bagaimana menghormati ya suami pada istri, sebagainya begini itu loh. Nah bahkan disebutkan itu kan, bahkan memang perempuan itu tidak sempurna dan hendaklah laki-laki itu menerima dengan apa yang didapatnya dengan sesuai dengan kenyataan. Rasulullah bersabda, berwasiatlah kepada perempuan dengan yang baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah di atasnya. Jika engkau dengan keras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Tapi kalau engkau membiarkannya, niscaya tetap bengkok. Nah, ada satu gambarannya ya, bahwa tulang rusuk wanita itu bengkok, kemudian ya itu bagaimana di sini ada nih. Dalam hadis disyaratkan bahwa karakter perempuan secara alamiah adalah bengkok, dan untuk mengusahakannya kebaikannya hampir tidak mungkin, karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur panah yang memang tidak dapat diluruskan. Oleh karena itu, untuk menggauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka tidaklah ada halangan untuk mendidiknya dan menuntunkannya ke jalan yang benar bila mana ia melakukan kesalahan dalam hal apapun. Terkadang suami mengeluh karena beberapa tingkah laku dan perilaku istrinya yang tidak baik dan menutup mata dari tingkah lakunya yang baik. Kadang-kadang begitu, ada perilaku perempuan istri gitu kan yang tidak baik, padahal ada kebaikannya gitu, mestinya itu dilihat gitu begitu. Makanya ketika digambarkan dalam hadis Rasulullah bahwa tuh perempuan itu perempuan yang bengkok, ya diluruskan. Cara meluruskannya jangan sampai dengan cara-cara yang yang keras. Kalau keras ini patah gitu loh. Makanya dengan cara-cara yang lemah lembut. Maka Islam menganjurkan agar suami-suami itu ya membimbing dan menimbang dengan cara yang adil antara sifat-sifat yang dimiliki seorang perempuan yang tidak baik dengan yang baik gitu loh. Jadi jangan kemudian lihat pada istri itu lihat pada kebaikannya, ketika yang tidak baik akhirnya marah gitu. Nah itu nggak benar. Jadi perlu gitu adanya koreksi juga seorang suami bahwa sungguhnya kita juga tidak sempurna, maka yang diantara kesempurnaannya saling melengkapi. Karena apabila dia melihat sifat yang tidak disenanginya, tentu ia akan melihat yang sifat yang disenanginya. Mestinya begitu. Jadi kalau lihat istri yang ada hal-hal yang tidak baik, pasti ada kebaikannya. Nah, hal ini Rasulullah berkata, janganlah seorang laki-laki mukmin membenci perempuan mukminah jika ia adalah membenci salah satu di antara sifatnya. Tentu ya ada yang senang untuk dilihat pada sifatnya itu. Jadi ada keseimbangan. Kemudian yang keduanya adalah menjaga dengan baik. Seorang suami wajib menjaga istrinya, meliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkan dari pembicaraan yang tidak baik. Harus hati-hati nih, ini yang nih. Nanti akan kaitan dengan persoalan-persoalan tadi nanti. Di dalam Al-Qur'an ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa perempuan-perempuanmu itu adalah pakaian-pakaianmu dan juga kamu juga menjadi pakaian mereka gitu. Ini kaitannya nanti dengan ini nih. Nah, semua itu merupakan tanda dari sifat cemburu yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu dan sungguhnya seorang mukmin mempunyai rasa cemburu pula, dan rasa cemburu Allah yaitu supaya seorang hamba tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Maksud di sini juga ada dari Sa'ad bin Utbah, bila kita melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan pukul dengan pedang, tetapi ia tidak sampai berdarah. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu sekalian heran akan kecemburuan Sa'ad?
Sesungguhnya aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu pada aku, dan karena itu kecemburuan Allah lah maka Allah mengharamkan perbuatan keji baik yang seorang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maksudnya apa ini? Ada hal yang perlu disikapi, ya apa seorang yang nanti etikanya ini, orang perempuan itu yang sudah menjadi seorang istri tidak boleh menerima tamu yang laki-laki yang bukan muhrimnya gitu loh. Ini kan Sa'id kan berkata tadi, bila melihat seorang laki-laki bersama istriku saya akan pedang gitu kan, begitu loh. Itu karena apa? Menunjukkan supaya gitu loh. Ya sikap dari Sa'id ini cemburu gitu begitu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga: orang yang durhaka kepada kedua orang tua, acuh tak acuh, dan perempuan yang menirupi lakinya. Maksudnya kedua acuh tak acuh itu ada istrinya dengan orang lain apa dia itu berarti suami yang tidak memiliki rasa cemburu dan sebagainya. Nah, maka Al-Mundhir berkata dari riwayat tersebut, karena suami harus merasa cemburu terhadap istrinya, maka ia dituntut agar adil dalam kecemburuan ini, yaitu jangan sampai mempunyai buruk sangka yang berlebihan. Cemburu boleh, tapi tidak boleh cemburu itu berlebihan. Yaitu sampai, tetapi juga jangan sampai melebihkan, melengahkan gerak-geriknya dan tingkah lakunya, serta tidak ambil peduli terhadap segala kekurangannya. Jadi kita cemburu boleh, tapi tidak boleh berlebihan kecemburuannya itu. Nanti cemburu buta dan sebagainya itu. Karena hal-hal yang demikian, kalau sekiranya itu berlebihan maka dapat merusak ikatan pernikahan, perkawinan suami istri, dan akan memutuskan hubungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini ada etika hubungan suami istri, ya bahkan digambarkan dalam sebagaimana disebut Al-Quran, bila mereka telah suci maka sampurilah istri-istri kamu yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian jika suami meninggalkan istrinya kemudian tanpa ada halangan apa-apa tidak kembali, maka diputuskan seperti Imam Ahmad berpendapat memberikan batas waktu 6 bulan. Kewajiban seorang suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Kalau suami itu kemudian meninggalkan istri tanpa ada informasi, maka memutuskan beberapa imam mazhab memberikan satu putusan. Seperti Imam Ahmad memberikan pendapat, memberikan waktu batas 6 bulan. Bapak Ibu jangan menganggap persoalan dalam keluarga ini ya seperti kita yang keluarga dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi ada keluarga yang memang kadang-kadang itu seorang suami meninggalkan istri tanpa berita gitu. Dan pernah kejadian saya tahu gitu loh begitu. Akhirnya para ulama berpendapat bagaimana memutuskannya. Nah, menurut Imam Ahmad itu 6 bulan. Karena ia pernah ditanya berapa batas suami meninggalkan istrinya. Jawabnya 6 bulan itu kan baginya. Jika ia tidak mau kembali setelah 6 bulan, maka pengadilan boleh memutuskan untuk menceraikan keduanya. Alasannya apa? Ini alasannya ketika itu Umar bin Khattab, biasa kalau Pak Jokowi bilangnya belusukan, Umar juga dulu biasa belusukan gitu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beronda di kota Mekah, Madinah. Maka ia melewati di depan rumah yang perempuan itu malam-malam itu jam 2 itu berkata, ya syair sebenarnya, terjemahkan begini: malam ini begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalau tidak takut pada Allah semata-mata, tentulah ada kaki-kaki tempat tidur yang ini sedang bergoyang-goyang. Jadi itu gambarannya apa, Bapak Ibu? Seorang istri kesepian. Kalimatnya apa tadi? Demi Allah, kalau sekiranya aku tidak takut pada Allah, nah itu, maka tempat tidur ini kaki-kaki sudah bergoyang-goyang. Itu kalau benar sangat ajab, mendalam. Kalau tidak takut apa? Berarti apa? Kalau sekiranya tidak takut Allah bisa melakukan perselingkuhan gitu kan. Oh,
Apa Umar itu mendengar seperti ini kaget gitu kan. Tapi apa? Oh Tuhanku, rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan tugas yang utama. Itu apa? Untanya, apa? Perang. Akhirnya lalu Umar itu apa? Tanya kepada perempuan. Siapa itu? Si anu. Oh ya, suaminya pergi ke jalan Allah sedang berperang. Lalu ia dikirim untuk kepadanya dan kepada suaminya. Kemudian ditarik dia pulang. Tarik pulang. Akhirnya apa? Kemudian Umar mendatangi anaknya Hafsah, yaitu istri Rasulullah SAW. Ini sudah wafat kan, udah waktu Umar sudah jadi sudah menjadi Amir Mukminin. Masuk. Umar bertanya, wahai putriku, berapa lama seorang perempuan itu ditinggal lama merasakan kesepian oleh suaminya? Maka jawabnya, subhanallah, kata Hafsah, orang seperti ayah bertanya dalam hal ini kepada seorang seperti aku. Nah, maka jawabnya, andaikan aku tidak ingin memperhatikan, kata Umar, andaikan aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan bertanya kepadamu dengan hal ini. Nah itu. Jadi Umar begitu ya menyampaikan, kalau saya nggak bertemu muslim, saya nggak ngapain lah gitu. Kemudian Umar jawabnya, kata Hafsah, antara 5 bulan sampai 6 bulan. Akhirnya apa? Kemudian Umar menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama 6 bulan, sebulan untuk pergi, 4 bulan untuk tinggal, lalu sebulan lagi untuk pulang. Dalil ini Bapak Ibu ini menjadikan apa? Awalnya otoritas untuk melakukan talak itu adalah pada suami. Tapi kemudian peristiwa ini kemudian maka ada dalam pengadilan itu awalnya gitu ya, dijadikan sebagai landasan untuk gugat cerai. Oh, karena ditinggal 6 bulan sebenarnya akhirnya perempuan bisa mendapatkan hak untuk menggugat cerai pada pengadilan. Tapi kadang-kadang akhirnya adu juga gitu lah, bukan karena masalah hal-hal yang sepele, akhirnya hal-hal sepele akhirnya menggugat perempuan kadang-kadang begitu gitu ya. Nah kemudian kejadian lagi pada masa Umar, seorang perempuan datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku siang hari puasa, siang hari puasa, malam harinya sholat terus. Ternyata aku tidak suka mengadu kepadanya karena ia tak menjalankan kepada Allah. Lalu Umar berkata, memang laki-laki itu adalah suamimu? Lalu berkali-kali perempuan itu menyampaikan, iya. Sampai Ka'ab itu menyampaikan hal itu, akhirnya apa? Akhirnya suruh diputuskan. Jadi istrinya di rumah dibiarkan saja sampai mengadu kepada Umar. Siang hari itu puasa, malam harinya terus itu intikaf di masjid terus. Jadi istrinya tidak apa-apain gitu kan. Akhirnya Umar panggil Ka'ab, putuskan apa? Akhirnya putuskan, terus cerai. Nah, ya jadi itu kemudian untuk perhatikan di sini ada hadis Rasulullah bahwa Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, bagi kamu menggauli istrimu adalah suatu pahala. Lalu lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala? Maka jawab Rasulullah, bagaimana pendapatku kalau dia menyalurkan syahwatnya itu pada yang haram, maka ia berdosa. Begitulah jika ia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Agar ini itu memberikan satu pandangan bagaimana kita menggauli istrinya dengan baik. Kemudian kita diharamkan untuk membicarakan hal-hal yang pergaulan dalam suami istri gitu. Membicarakan hal berhubungan dengan suami istri itu tentangan dengan perilaku budi luhur dan termasuk ucapannya Sya, nggak boleh gitu ya. Kita di apa
bicara secara publik gitu, hubungan suami istri dan sebagainya gitu kan. Makanya kalau kita itu ada hal-hal yang tidak baik mengkaitkan dengan persoalan-persoalan suami istri, ya jangan kemudian kita itu dibiarkan begitu saja. Karena tadi bahwa sesungguhnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa istri-istri pakaian kita juga pakaian istri. Jadi saling menjaga di antara hubungan dalam keluarga. Ya Bapak Ibu itu yang sudah disampaikan. Nanti pada kajian berikutnya sudah masuki pada hal-hal yang kaitan menjadikan terjadinya putusnya hubungan dalam keluarga, dalam suami istri atau pernikahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah sambil jazak Ustaz atas pencerahan pada bagian ini itu mengenai nafkah. Memang ada beberapa nafkah yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, ya dulu. Yang pertama adalah nafkah keluarga, yang kedua adalah nafkah kebutuhan pribadi istri, dan di samping itu adalah yang terpenting adalah nafkah batin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, Ustaz, ada waktu? 5 menit aja. Oh, 5 menit ya. Ya. 1 pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas atau bisa dipertanyakan? Pak Hendro. Oh, ya, bentar. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sebetulnya saya ingin mendapatkan masukan pendapat Bapak ya. Akhir-akhir itu pemerintah membuat peraturan menyediakan kontrasepsi untuk anak-anak kita. Itu bagaimana pendapat Pak Ustaz? Bagaimana kita masukkan itu? Terima kasih Pak. Ya. Saya itu sempat Pak, nggak tahu, sempat ya refleks gitu kan. Refleksnya ini yang buat peraturan orang gendeng saya gitu. Iya gitu kan. Ini kan sekarang kan pada media sosial gitu. Ya, ya kalau itu adalah merupakan sebagai sesuatu yang madorot, ya udah berdosa. Karena dia itu yang bertanggung jawab, itu aja. Nah, kalau ya peraturan kan pemerintah yang menandatangani karena presiden. Sebenarnya presiden bisa jadi dia nggak sampai bahasan begitu. Yang membuatnya itu jadi mungkin yang stafnya dan sebagainya gitu. Ya, iya. Ya itu makanya makanya di dalam kalau kita nanti terkait dengan amanah gitu loh. Amanah yang sebagai pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya lebih lagi gitu. Makanya kalau dia membuat kesalahan ya dia berdosa. Ya, sudah digambarkan dengan menyiapkan diperbolehkan menyiapkan alat kontrasepsi, kemudian lagi ibu-ibu juga ada mak-mak juga yang itu saya masih simpan itu rekamannya itu kan sampai luar biasa, bahasa sudah bahasa yang tidak baik juga gitu kan. Ya masih bagus gitu untuk mendemo gitu kan, karena nanti dihadapkan dengan bayang ke depan itu kan bagaimana pergaulan anak remaja bebas dan sebagainya gitu. Itu kan mudaratnya lebih besar, maka dia berdosa semuanya. Persoalannya kan karena dia masih memberikan kedudukan, kekuasaan. Ketika kita mengatakan ati Allah, ati Rasul, minkum, ya mau gak mau, tapi kan dia melakukan tindakan kejahatan dengan begitu ya dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu. Ya. Tapi Ustaz, memang berita ini ada simpang siur semalam setelah ada beberapa demo. Akhirnya memberi keputusan lagi bahwa ini adalah alat kontrasepsi diberikan kepada yang sudah menikah. Itu Ustaz, berita terbarunya. Ada lagi. Makanya ini ya. Makanya selama ini ya kita ya selama ini kan membuat undang-undang belum dikaji lah, tanda tangani lagi gitu kan. Ini masalah gitu kan. Ya nggak apa-apa, ini kan persoalan juga masalah. Undang-undang IKN belum dibahas sudah tantang itu loh, akhir masalah kan gitu loh. Nah iya gitu kan. Jadi bukan mestinya itu dalam menentukan satu yang namanya pemerintahan yang benar, yang yang itu dengan nurani gitu kan, bukan zulmani. Ya selalu saja kita mengatakan sesuatu pembicaraan itu harus dengan hati nurani. Hati nurani itu apa? Hati yang mendapatkan pencerahan, hati yang mendapatkan nur cahaya. Jadi bukan dengan hati yang zulmani, hati yang dengan dikuasai oleh nafsu kekuasaan, nafsu kerakusan, jabatan dan sebagainya. Itu persoalannya gitu loh. Ya, begitu. Ya itulah gitu loh. Tinggal menunggu hari aja lah gitu. Di berapa bulan aja gitu. Ya. Ya, cukup kita sepakat aja ya.
Ya udah, iya, ya bertanggung jawab kan. Akhirnya ya itu yang pejabat-pejabat gitu. Ya, maksud saya kalau itu kan kemungkinan terjadi sesuatu kepada kita itu kan masih seperti peluangnya paling besar ya. Itu dapat kita tanggalnya ada pada kemungkinan nanti. Bapak bisa pikir segala macam keluarga, itu bagaimana? Apakah kita diam saja sebagai manusia atau bagaimana? Begini Pak, kalau kita melihat pada histori kembali ya sejarah tentang kekuasaan, kita juga tidak menutup mata bagaimana perubahan daripada Rasulullah, kemudian Khalifah Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus gitu kan. Dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka terjadi persoalan-persoalan seperti itu, kebijakan seperti itu gitu loh. Ya, tapi ya mestinya beberapa yang kalau kita sekarang hidup dalam masa sekarang gitu ya, jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mestinya itu ya seperti sekarang partai-partai politik itu nggak mau, mestinya itu enggak ya kan, mereka didukung oleh partai politik masa politik itu mestinya itu bukan hanya harus ikut dulu gitu, harus ada upaya untuk melakukan ini, membenarkan, istilahnya itu apa ya, melakukan ini sesuatu yang salah dibenarkan dan sebagainya. Jadi kesalahannya secara kolektif ini akhirnya gitu. Ya kita lihat ya tadi gitu, hanya mengikuti, tapi tetap aja mereka yang bertanggung jawab, nanti diminta pertanggungjawabannya gitu. Ya perdebatan tentang masalah Al-Quran mengatakan begini Pak, dalam Al-Quran ini kembali ke masalah hukum itu, waman la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, waman la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dzalimun, fasiqun gitu. Bagaimana? Ya kembali lagi kita sebagai rakyat hanya bisa mengikuti keputusan secara kolektif, ada mereka yang memiliki kekuasaan gitu. Ya udah. Ya siapa Haji ya, mudah-mudahan keluarga kita seluruh terbebas dari api neraka tadi ya. Wa anfusikum wa ahlikum naro. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kita bacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih sama-sama. Ya demikian siaran langsung sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian dan umat seluruh dunia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share.